Di e-learning Himaksi ini akan berbeda dari episode sebelumnya. Kali ini e-learning Himaksi mencoba masuk ke dalam dunia perpodcastan gitu. Yang beralih dari tag video offline menjadi tag video online karena pandemi yang kita alami saat ini gitu. Sehingga kita dimaklumi atau lebih baik kita membuat sesuatu yang berjaga jarak gitu. Jadi kita menghindari kerumunan gitu. Nah sekarang di e-learning Himaksi ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang menurut saya ini sangat penting gitu. Bukan penting juga sih, lebih tepatnya untuk kalian ketahui secara umumnya gitu. Apa sih materinya? Yaitu materinya tentang akuntansi sepak bola. Akuntansi sepak bola, olahraga sepak bola yang berkembang sekitar tahun 20-an adalah salah satu olahraga yang paling digemari di dunia. Olahraga ini mampu menyedot penonton hampir seperempat jumlah penduduk di dunia. Sepak bola menjadi salah satu olahraga yang menarik untuk diikuti bagi berbagai kalangan. Akan tetapi, lebih dari sekadar hiburan, industri ini telah disulap menjadi sebuah alat penghasil uang. Sepak bola menjadikan orang-orang yang ada di dalamnya bergelimang nama besar. Rasanya ada begitu banyak orang yang mengetahui siapa David Beckham, Cristiano Ronaldo, ataupun Lionel Messi. Makanya wajar jika sejumlah perusahaan kenamaan berebut untuk menjadi sponsor bagi klub-klub besar. Gitu. Dengan menjadi sponsor, perusahaan bisa berharap ada banyak orang yang menyaksikan logo mereka terpampang di seragam pemain dan tentu saja berujung pada meningkatnya penjualan produk perusahaan. Kira-kira pelaporan keuangan suatu klub sepak bola itu seperti apa ya? Seorang pemain bola dikontrak untuk suatu periode tertentu dan umumnya mendapatkan gaji tetap selama periode tersebut. Apakah itu berarti seorang pemain dicatat aset klub sepak bola? Kalau iya, kenapa mereka dianggap aset? Kan mereka layaknya karyawan biasa di perusahaan pada umumnya, dikontrak dan digaji. Terlebih, pemain sepak bola merupakan makhluk hidup. Sementara aset dalam pencatatan laporan keuangan umumnya merupakan benda mati. Tetapi kalau bukan sebagai aset, pantaskah mereka dicatat sebagai karyawan biasa, mengingat pentingnya mereka di suatu klub sepak bola? Kalau menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI, aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diperkirakan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Dari definisi tersebut, lumayan jelas bahwa seorang pemain bisa dikategorikan atau dicatat sebagai aset karena jasa yang diberikan menghasilkan keuntungan ekonomi untuk klub di masa depan. Anyway, pada prakteknya, seorang pemain dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan suatu klub. Lebih tepatnya sebagai intangible asset, aset atau aktiva tidak berwujud. Nah loh, bukannya pemain itu terlihat berwujud ya? Seorang pemain dianggap sebagai intangible asset karena nilai tambah yang diberikan seorang pemain terhadap suatu tim sangatlah sulit untuk diukur. Nilai tambah yang diberikan oleh seorang pemain adalah kemampuan atau skill dia yang tidak berbentuk secara kasat mata atau tidak memiliki substansi secara fisik. Akan tetapi, bukan pemainnya langsung yang tercatat sebagai aset, melainkan biaya suatu klub untuk mendapatkan pemain tersebut. Di Britania Raya, akun tersebut umum disebut dengan player registration. Akun tersebut berisi seluruh biaya yang dikeluarkan seperti biaya transfer, biaya agen, biaya pendaftaran, dan seterusnya. Biaya atau nilai tersebut kemudian didepresiasi atau berkurang nilainya seiring dengan jangka waktu kontrak pemain tersebut. Lalu, bagaimana kalau pemain ditransfer atau dijual sebelum kontraknya habis? Hasil dari transfer pemain tersebut akan dicatat sebagai gain atau loss on disposal of player registration. Keuntungan atau kerugian dari penjualan pemain. Tetapi perlu diingat, karena nilai pemain tersebut sudah melalui depresiasi, maka keuntungan atau kerugian yang didapat tergantung dari nilai buku saat transfer dilakukan. Sebagai contoh, seorang Jack Rodwell saat dulu Manchester City membeli dari Everton, nilai transfernya 12 juta pound sterling untuk kontrak 5 tahun. Setelah 2 tahun di City, dia dibeli oleh Sunderland dengan harga 10 juta pound sterling.
Secara akuntansi, maka City mendapatkan keuntungan 2,8 juta pound sterling dari penjualan tersebut karena nilai buku Rodwell saat dijual sebesar 7,2 juta pound sterling. Lalu, bagaimanakah kalau pemain tersebut memperpanjang kontraknya sebelum kontraknya habis? Atau bagaimana kalau pemain tersebut cedera serius dan memutuskan untuk pensiun di tengah-tengah masa kontraknya? Untuk kasus pertama, maka jangka kontrak yang baru akan menjadi pengganti jangka kontrak yang lama untuk basis depresiasi. Sementara untuk kasus kedua, maka nilai buku akan dihapuskan menjadi nol karena pemain tidak lagi memiliki nilai tambah di masa depan. Hal menarik lainnya dari pencatatan akuntansi pemain sepak bola, bila tidak terjadi transfer, maka tidak akan ada namanya pencatatan. Setiap pemain yang bermain di klub tersebut tetapi berasal dari akademi atau homegrown player tidak bernilai apapun di laporan keuangan klub tersebut. Ini berarti Manchester United saat diperkuat Class of 92 atau Barcelona dengan La Masia-nya bisa dikatakan undervalue dalam laporan keuangan. Oke, mungkin kesimpulannya atau intinya, harga seorang pemain sangat tergantung dari seberapa besar keinginan atau kemampuan klub yang membeli atau yang membayarnya. Gitu. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Gua Sofan, cheerio.